Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yunita Sentia, NIM 2030209041. Mata kuliah Statistik Pendidikan. Dosen pengampu Rizky Putri Janati, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi uji Z2 sampel. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan uji Z2 sampel. Uji hipotesis proporsi dua populasi adalah pengujian dua proporsi yang masing-masing proporsi tersebut berasal dari dua populasi yang berbeda serta independen. Pengujian dua proporsi digunakan ketika membandingkan apakah proporsi pada populasi pertama lebih kecil, sama atau lebih besar dibandingkan proporsi pada populasi kedua. Selanjutnya, uji Z2 sampel. Uji Z merupakan uji hipotesis yang digunakan untuk membandingkan dua observasi dengan sampel besar lebih besar dari 30. Syarat dalam uji Z yang pertama, data distribusi normal, kedua varian atau ragam diketahui, yang ketiga ukuran sampel besar N lebih dari 30. Rumus uji statistik yang dimana Z hitung sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang D0 per akar mu 1 per N1 ditambah mu 2 per N2, yang dimana X bar itu rata-rata 1, X bar 2 itu rata-rata 2, mu 1 itu varian 1, mu 2 itu varian 2, N1 itu banyak data 1, N2 banyak data 2, dan D0 itu selisih. Selanjutnya itu contoh soal. Di sini selama ini Ibu Rina mengajar siswanya dengan metode ceramah. Ibu Rina mencoba untuk menerapkan pembelajaran dengan menggunakan metode baru, yaitu metode diskusi. Ibu Rina mempunyai hipotesis bahwa metode baru lebih baik dibandingkan dengan metode lama. Untuk menguji hipotesis tersebut, Ibu Rina melakukan penelitian dengan mengambil kelas 2A sebagai kelas eksperimen atau metode baru, sedangkan kelas 2B sebagai kelas kontrol atau metode lama. Setelah 1 semester, kedua kelas diberikan tes yang sama. Hasil tes tampak pada tabel berikut dengan mengambil alfa 1%. Bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Di tabel ini, kelas 2A metode lama banyaknya data atau N40, rata 74, deviasi baku 8. Kelas 2B metode baru banyaknya data N50, rata 78, deviasi bakunya 7. Langkah penyelesaian. Yang pertama itu kita menentukan hipotesis. Misal, mu 1 sama dengan rata kelas eksperimen atau metode baru, mu 2 rata kontrol atau metode lama. Maka H0 sama dengan mu 1 kurang dari mu 2 atau metode baru tidak lebih baik dari metode lama. H1 sama dengan mu 1 lebih besar mu 2 atau metode baru lebih baik dari metode lama. Yang kedua, tingkat signifikasi atau alfa. Di sini alfanya 1%. Jika diubah menjadi bilangan desimal jadi 0,01. Langkah ketiga itu menentukan statistik uji. Z sama dengan bar 1 dikurang X bar 2 min D0 per akar mu 1 per N2 plus mu 2 per N2. Yang keempat, cari Z hitung. Kemudian kita mencari Z hitung karena sudah diketahui dalam soal
maka langsung masukkan ke dalam rumusnya. Z hitung sama dengan 78 dikurang 74, karena di sini tidak membahas D0, jadi dibuat saja 0. Nah, dibagi akar karena deviasi bakunya banyak, deviasi sampel sama dengan populasi. Maka untuk menentukan variansi 1 dan 2, kita lihat dari tabel. Nah, dari tabel yaitu 7/50 plus 8/40. Maka 4 per akar 0,980 plus 1,600 sama dengan 4 per 1,606, sehingga hasilnya 2,491. Yang kelima, menentukan daerah kritis. Untuk menentukan daerah kritis, kita lihat terlebih dahulu dari hipotesis, yaitu H0 sama dengan mu1 kurang dari mu2 dan H1 sama dengan mu1 lebih dari mu2, maka bisa dikatakan daya arsirnya berada di sebelah kanan. Dan untuk alfanya 1%. Kita harus ingat bahwa kita akan mencari daerah yang tidak diarsir, maka 50% dikurang 1%. Mengapa 50%? Karena setengah dari gambar tersebut merupakan 50%, dan hasilnya adalah 49%. Kita ubah ke bilangan desimal, yaitu 0,49, dan di belakangnya ditambahkan 0, jadi 0,4900. Untuk menentukan titik kritisnya, kita menggunakan tabel Z. Nah, dari tabel Z kita mencari angka yang mendekati dari 0,4900. Nah, karena tidak ada angka yang sama, maka kita menggunakan mendekati angka tersebut, yaitu 0,490, dan tarik ke sebelah kiri. Ada angka 2,3, kemudian kita lihat ke atas, itu angkanya 0,03, yang berarti bahwa titik kritisnya yaitu 2,33. Daerah kritis bisa diartikan Z, di mana Z yang diarsir lebih dari 2,33, yang berarti penolakan H0. Nah, langkah ke-6. Keputusan uji kita lihat dari Z hitung sama dengan 2,491. Padahal di sini kita ketahui titik daerah kritis adalah 2,33. Nah, maka 2,491 ini berada di sebelah arsir, sehingga keputusannya adalah H0 sama dengan ditolak. Selanjutnya, kesimpulan. Jika H0 ditolak, berarti yang diterima adalah H1. Dalam hipotesis, yaitu metode baru lebih dari metode lama, maka kesimpulannya adalah metode baru lebih baik dari metode lama. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.